Sebelumnya turut berduka. Terima kasih semuanya teman-teman. Mungkin boleh diceritain nggak sih Mas Anji awal kronologi meninggalnya? Jadi Bapak tuh dari dari beberapa hari sebelumnya tuh memang kayak udah lagi sering tiduran aja di kamar lah gitu. Tapi terus pas tanggal 14 tuh Bapak dari pagi tuh udah ngerjain ini itu beberes gitu, beres di rumah, ngebersihin ini itu, manggil tukang gitu. Terusnya Bapak pengen makan di luar di dekat kelurahan, akhirnya naik motor. Terus Mama mau pesen nggak gitu makanan, dia Mama mau ini nasi pakai kikil ngomongnya gitu. Ya udah, terus akhirnya Bapak pergi, tapi ternyata Bapak makan dulu, terus Bapak bawa makanan Mama balik ke rumah. Nah pas di tengah jalan tiba-tiba Bapak langsung peluk ini yang bawa motor, terusnya Bapak muntah-muntah di situ. Akhirnya sama yang Mas Santoso namanya, sama Mas Santoso langsung ditaruh di rumah di sana di jalan, karena nggak bawa handphone juga. Akhirnya langsung pulang ke rumah, manggil adik-adik, langsung dibawa ke rumah sakit gitu. Cuma memang sayangnya ketika dibawa ke rumah sakit pertama penuh UGD-nya, terus juga di rumah sakit kedua gitu juga, baru rumah sakit ketiga baru bisa. Tapi ya itu, coba Bapak kan namanya stroke ya, jadi suplai darah ke otaknya kan lambat atau terhambat gitu. Jadi banyak kinerjanya yang jadi lambat, kayak tangan kanannya nggak bisa ngangkat gitu, kirinya Bapak begini-begini, pas saya datang juga Bapak begini-begini gitu. Kaki kirinya udah bisa dinaik-naikin, tapi yang kanannya nggak bisa. Tapi nggak apa namanya, nggak kayak yang gitu. Cuma ngomongnya nggak bisa dimengerti. Jam berapa itu Mas? Itu sore deh, siang kejadiannya sih siang, tapi baru sore akhirnya saya datang ke rumah sakit. Ya jadi sebenarnya Bapak tuh nggak sakit, cuma kecapean beberapa hari. Terus akhirnya yaitu Bapak keluar rumah, beberes rumah seharian itu, terusnya di siang menjelang sore Bapak keluar beli makan, terus beliin Mama makan, jatuh. Tapi nggak jatuh ke lantai gitu ya, tapi maksudnya lagi di motor pegangan gitu, terus semua muntah. Langsung yang bawa motornya kebingungan, akhirnya ditaruh di situ, panggil adik, langsung dibawa ke rumah sakit gitu. Jadi Bapak sebelumnya tuh tidak pernah terserang penyakit jantung atau stroke gitu, tapi kemarin langsung stroke. Terus ya udah di rumah sakit, terus kondisinya sempat baik karena ketika keluarganya, anak-anaknya datang, mamah datang, dia bahkan udah bisa angkat tangan kanan kiri semuanya, kaki kanan kaki kiri. Terus tapi ya kita udah tenang, kita pulang, yang nungguin cuma ada satu orang karena kan kita nggak boleh di IGD kan, masih di IGD premiernya. Tapi lalu tiba-tiba sekitar jam 1 saya ditelepon, jam 1 pagi. Saya udah lagi mau tidur tapi kayak mikir-mikir, baru postingnya juga yang agak-agak galau gitu lagi. Terus tiba-tiba dikabarin Bapak kondisi drop. Saya langsung ke rumah sakit. Di perjalanan juga dokternya telepon, Mas ini kita akan lakukan beberapa langkah ya secara medis, diizinkan atau tidak. Silakan dok, saya bilang silakan dok, lakukan. Tapi akhirnya ketika sampai di rumah sakit, Bapak, maksudnya dokter kayak semua langkah medis sudah dilakukan, tapi Bapak nggak respons, obat juga udah masuk, Bapak nggak respons. Ya, artinya memang secara medis sudah dinyatakan Bapak meninggal. Akhirnya ya udah, oksigen dilepas apa segala macam, ya udah. Terus jadi jam 3
jam 3.02 akhirnya bapak dinyatakan meninggal. Artinya begitu cepat ya Mas Anji dari Cepet sih, cepat sekali. Jadi maksudnya memang ya dadakan gitu. Jadi bapak semalam di rumah sakit, besoknya dini harinya meninggal. Ya kalau dadakan gitu sebenarnya sisinya tuh kayak ya kalau dibilang baik nggak mau nyusahin keluarga gitu, tapi ya karena memang dadakan ya jadi kaget, terutama mama yang tiap hari barengan gitu. Terus ada ponakan saya yang memang tiap hari mainnya sama aku kan, karena dia cucu paling kecil gitu, jadi masih shock. ada firasatnya sih Mas Anji sebelumnya mungkin? Kalau saya sih enggak tuh, tapi katanya di rumah bapak tuh lagi ngomong ini nanti motor dijual aja gini gitu. Nanti mobil gini gitu, kayak entah lagi ngomong rapi-rapi nanti ini diginiin gitu. Tapi hari sebelumnya tepat, jadi di tanggal 13 malam kan 14 kan bapak stroke-nya. Tanggal 13 malam tuh saya kan manggung di Jambi. Nah itu saya lagi telepon-teleponan sama bapak, ketawa-ketawa, saya lagi olahraga gitu. Bapak nih nanti bapak sama mama harus stretching terus nih, saya bilang gitu, karena udah makin tua, jangan sampai tulang-tulangnya kaku. Kejadian maksudnya saya bilang juga makannya dijaga, minumnya dijaga, jangan terlalu banyak minum gula, minum air putih yang banyak. Ayah meninggal di usia berapa, Mas? Bapak tuh umurnya 73. Iya, 73 tahun.